Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Adi Nurmana, NIM 24020650233. Di sini saya akan membuat sebuah tutorial tuntunan sholat dan bacaan Al-Quran dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Baik, selanjutnya kita beralih ke pembahasan. Yang pertama yaitu macam-macam air yang digunakan sholat. Dalam konteks salat, ada beberapa jenis air yang digunakan untuk bersuci atau wudhu dan ghusl. Air yang digunakan haruslah suci dan dapat menyucikan. Berikut adalah macam-macam air yang digunakan dalam sholat, yaitu 1. Air mutlak atau air bersih. 2. Air laut. 3. Air hujan. 4. Air dari sumur atau mata air. 5. Air kemasan. Macam-macam najis yang ditemukan dan cara menyucikannya. Yang ke-1, najis mukhallasah atau najis berat. Biasanya untuk mensucikan najis ini ada cara yang khusus. Air yang digunakan untuk mencuci najis berat ini haruslah banyak dengan cara cuci benda atau tempat yang terkena najis dengan air 7 kali. Salah satu kali penyucian harus menggunakan tanah atau debu bersih, atau bisa juga dengan bahan pembersih lain yang dianggap dapat menghilangkan najis. Yang kedua, najis mutawisita atau najis sedang. Cara mensucikan yaitu cuci tempat atau benda yang terkena najis dengan air hingga bersih. Pencucian ini cukup dilakukan beberapa kali, biasanya 1-2 kali untuk memastikan najisnya hilang. Yang ketiga, najis mukaffafah atau najis ringan. Cara mensucikannya yaitu cukup dengan menyiramkan air ke tempat yang terkena najis tersebut hingga bersih. Tidak perlu melakukan penyucian berulang-ulang, cukup 1 kali saja. Materi selanjutnya yaitu pakaian yang dipakai dalam sholat. Pakaian yang dipakai dalam salat harus menutupi aurat dengan sempurna. Bagi pria, aurat yang harus ditutup adalah dari pusar hingga lutut. Sementara bagi wanita, seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan harus tertutup. Pakaian yang digunakan harus bersih dari najis, tidak ketat atau transparan, serta tidak membentuk tubuh. Selain itu, pakaian tidak boleh mengandung gambar atau tulisan yang mengganggu konsentrasi dalam beribadah. Pakaian yang sederhana dan longgar lebih dianjurkan, dan di beberapa negara ada pakaian khusus seperti mukena wanita dan jubah untuk pria digunakan saat salat. Selanjutnya, fardu wudu. Fardu wudu merupakan penting dalam praktik Islam yang mewujudkan penyucian jasmani dan rohani, seperti 1. Niat, 2. Membasuh wajah, 3. Mengasuh kedua tangan, 4. Mengusap kepala, 5. Mengasuh kedua kaki, 6. Tertib, 7. Mufalat. Yang membatalkan wudhu. 1. Keluarnya sesuatu dari tubuh seperti air kencing, fases, darah, atau muntah. Yang kedua, tidur lelap yang membuat tubuh tidak bisa berdiri tegak. Yang ketiga, berhadapan dengan kemaluan lawan jenis dengan cara yang mengundang syahwat. Yang keempat, berbicara tentang perkara yang membatalkan wudhu seperti meragukan kesucian atau berbohong. Kelima, perubahan keadaan pikiran seperti hilang kesadaran karena pingsan atau mabuk. Selanjutnya, tata cara wudhu. Yang pertama-tama, membaca doa wudhu. Setelah itu, mencuci kedua tangan hingga pergelangan tangan 3 kali. Dimulai dengan tangan kanan terlebih dahulu. Ambil air dengan tangan kanan, kumur-kumur 3 kali untuk membersihkan mulut. Ambil air dengan tangan kanan, masukkan sedikit air ke hidung, lalu hembuskan 3 kali. Cuci wajah 3 kali, mulai dari batas dahi hingga ujung dagu, dan dari telinga kiri ke telinga kanan. Cuci tangan kanan hingga siku 3 kali, lalu tangan kiri hingga siku 3 kali. Usap sebagian kepala sebagian dengan telapak tangan, mulai dari depan hingga ke belakang. Usap telinga bagian luar atau depan dan belakang sekali dengan jari telunjuk dan ibu jari. Cuci kaki kanan hingga mata kaki 3 kali, lalu kaki kiri hingga mata kaki 3 kali. Nawaitul udu'a li rafil hadasi akfari farda lillahi ta'ala.
Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutahhirin wa ja'alni minal ibadikas sholihin. Yang membatalkan sholat. 1. Berbicara dengan sengaja. Jika seseorang berbicara dengan sengaja saat sholat, salatnya batal. Kedua, tertawa terbahak-bahak. Tertawa keras yang menyebabkan suara keluar dapat membatalkan sholat. Ketiga, menggerakkan anggota tubuh secara berlebihan, seperti gerakan yang tidak wajar atau tidak ada kaitan dengan sholat, misalnya berjalan jauh atau bergerak banyak. Keempat, makan dan minum. Jika seseorang makan atau minum dengan sengaja selama sholat. Kelima, melakukan perbuatan najis. Jika ada najis yang menempel pada tubuh atau pakaian dan tidak dibersihkan, maka sholat menjadi batal. Karena melepaskan aurat. Jika aurat terbuka atau tidak tertutup dengan baik. Meninggalkan salah satu rukun salat. Jika meninggalkan salah satu rukun salat seperti rukun atau sujud dengan sengaja, salat menjadi batal. Kedelapan, hilang kesadaran seperti pingsan atau tidur lelap yang menyebabkan hilangnya kesadaran. Kesembilan, batal niat. Jika niat untuk sholat hilang atau dibatalkan, misalnya dengan beralih niat atau tidak fokus, itulah beberapa hal yang dapat membatalkan sholat. Rukun sholat yaitu niat. Kedua, takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar pada sholat. Ketiga, berdiri atau istiqomah, berdiri tegak bagi yang mampu sebagai salah satu syarat sahnya sholat. Keempat, membaca Al-Fatihah. Kelima, rukun. Keenam, iktidal. Ketujuh, sujud. Kedelapan, duduk di antara dua sujud. Kesembilan, sujud kedua. Kesepuluh, tasyahud atau tahiyat, duduk setelah dua rakaat pertama dan membaca doa tasyahud. Ke-10, salam. Salam, mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri yang menandakan bahwa salat telah selesai. Usalli farda subri rakatain mustaqbilal kiblati ada'am makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wahjatu wajhiya lillazi fartas samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa zalika umirtu wa ala minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil ardi wa mil umasita min syai'in ba'dun. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afni. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'dun. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfahni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita membaca zikir Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar sebanyak 33 kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayatum binanin ila ajalin musamman taktubun wal yakut bainakum katibun bi'adli wala jaba katibun ayyaktuba qama Allahu lahu falyakutub wal yumlil ladzi alayhi haqqu wal yattaqillaha rabbahu wa la yakhas minhu syai'a fa in kana allazi alayhi haqqu zafihan aw da'ifan aw la yastati'u ayyumillahu falyumil waliyuhu bil ad wastashhidu syahidani min rijalikum fa ilam yakununa rajulaini farajulu wa imra'atini mimman tardanu minasy syuhada'i antarilla idahuma fatusakkira idahumal ukhra wala yabassi syuhda'u idza maddu wala tas'amu an takubuhu syadiran aw kafiran ila ajali
Zalikum aqsatu indallahi wa aqamu syahadati wa adnan Allah tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudirun wa bainakum falaysa alaikum juhanum Allah takbuha wa ashhidu iza tabayyatum wa la yudara katibu wa la syahid wa in taf'alu fa innahu fusukum bikum wattaqullaha wa la'anikumullah wallahu bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Selanjutnya salatnya sebelum berapa kali dan sekarang berapa kali. Sebelumnya saya sholat masih bolong-bolong sekitar 3 atau 4 lah, dan sekarang alhamdulillah bisa 5 waktu. Saya beberapa kali pembelajaran dari jumlah pertemuan yaitu 7 pertemuan. Selanjutnya, bagaimana motivasi diri Anda untuk sholat 5 waktu? Motivasi saya untuk sholat 5 waktu itu berasal dari beberapa hal. Pertama, saya sadar bahwa sholat adalah kewajiban dalam agama dan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu, sholat juga memberikan ketenangan dan fokus di tengah-tengah kesibukan kuliah. Saya berusaha menjadikannya sebagai rutinitas seharian, jadi tidak terasa berat. Teman-teman yang juga rajin sholat juga jadi motivasi tersendiri, karena kita saling mengingatkan. Dan yang paling penting, saya selalu berdoa agar diberikan kemudahan untuk konsisten. Dengan cara-cara ini, saya merasa lebih termotivasi untuk menjalankan sholat 5 waktu. Selama belajar agama, alhamdulillah saya tidak ada kendala karena belajar agama itu sangat penting bagi umat muslim.